Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayi Fitrianti dengan NIM 2120105. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Besar Islam. Kesultanan Besar Islam ada 3, yaitu Dinasti Fatimiyah, Dinasti Safawiyah, dan Dinasti Mughal. Yang pertama, kita akan membahas tentang Dinasti Fatimiyah. Yang pertama, proses berdirinya. Pendiri Dinasti Fatimiyah yaitu Said Hisan al-Salamiyah. Ia bergelar Ubaidillah al-Mahdi. Beliau didukung oleh suku Barbar dan suku Syiah Ismailiyah. Kemudian tempat berdirinya Dinasti Fatimiyah di negara Afrika Utara pada tahun 909 Masehi. Kemudian resmi berdiri ketika didirikan oleh Said ibnu Husain al-Salamiyah. Cara mendirikannya yaitu pertama dengan merebut kekuasaan, yang kedua mengusir penguasa Aghlabiyah yaitu Ziyadatullah III. Kemudian masa pemerintahan dinasti Fatimiyah berlangsung antara tahun 909 sampai 1171 Masehi atau 297 sampai 567 Hijriah. Selama dalam selang waktu tersebut, dinasti Fatimiyah dipimpin oleh 14 khalifah. Tokoh yang terkenal dari dinasti Fatimiyah yaitu yang pertama Ubaidillah al-Mahdi, yang kedua Abu Mansur Nizar al-Aziz, yang ketiga Al-Mu'iz, dan yang keempat Al-Hakim. Kemudian wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah yaitu meliputi Afrika Utara, Suriah, Maghrib, Mesir, dan Syam. Kemudian kemajuan pada dinasti Fatimiyah. Yang pertama, bidang politik. Penguasa dari dinasti Fatimiyah yaitu bersifat absolut, yaitu memiliki kekuatan dan menganut prinsip keagamaan. Kemudian, kemajuan yang di bidang sosial, mayoritas khalifahnya bersifat moderat dan juga penuh perhatian. Kemudian, kemajuan di bidang administrasi, yaitu khalifah terpilih sebagai kepala negara. Kemudian terdapat juga kementerian ini yang terbagi ke dalam 5 kelompok, yaitu kelompok militer, menteri keamanan, menteri dalam negara, menteri urusan rumah tangga, dan menteri sekretaris negara. Untuk kelompok militer dibagi menjadi 3, yaitu Amir, Warwira, dan Wazir. Kemudian di bidang ekonomi, kemajuan dinasti Fatimiyah yaitu adanya vas kristal, piring berlapis emas, tempat tinggal yang terbuat dari gading dan kayu eboni, dan lain-lainnya. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan yaitu mengikuti pembentukan Universitas Al-Azhar, pusat pembelajaran dan pembangunan observatorium. Kemudian di bidang seni dan arsitektur yaitu munculnya kerajinan seperti menara dan kubah, tiap masjid, dan lain-lain. Kemudian kemunduran dinasti Fatimiyah. Faktor penyebab munculnya dinasti Fatimiyah yaitu adanya 3, yaitu melemahnya para khalifah, perpecahan dalam tubuh militer, dan bencana alam. Kesultanan besar dalam Islam yang selanjutnya yaitu dinasti Safawiyah. Proses berdirinya dinasti Safawiyah ini dinasti Safawiyah yaitu bernama Ismail yang memiliki gelar Syah Azerbaijan. Tempat berdirinya di Iran atau Persia pada tahun 1501 Masehi. Dinasti Safawiyah resmi berdiri karena adanya gerakan Sufi di Azerbaijan. Ismail I berhasil merebut wilayah Iran dan Turki yang membuat tentara Uzbek berhasil diusir. Akhirnya Ismail I berhasil memproklamasikan berdirinya dinasti Safawiyah. Kemudian masa pemerintahan dinasti Safawiyah berlangsung antara tahun 1501 sampai 1722 saat Masehi. Di dalam selang waktu tersebut, dinasti Safawiyah dipimpin oleh 9 khalifah. Tokoh-tokoh yang terkenal yaitu Ismail I, Muhammad I, Ismail II, Tahmasp I, dan Abbas I. Kemudian, kemajuan dinasti Safawiyah pada masa Abbasiyah, yaitu di bidang politik dan pemerintahan, yaitu terwujudnya integrasi wilayah negara yang luas. Di bidang ekonomi, yaitu
industri dan perdagangan. Di bidang ilmu pengetahuan, filsafat sains, yaitu dinasti Safawiyah merupakan agama resmi negara. Selanjutnya, kemunduran dinasti Safawiyah, yaitu konflik berkepanjangan terjadi dengan tensi moral, masukan gulam atau budak-budak, dan konflik intens dan perebutan kekuasaan. Kemudian, Kesultanan Besar Islam yang terakhir, yaitu dinasti Mughal. Proses berdirinya dinasti Mughal berdiri dari dinasti Mughal, yaitu Zahiruddin Muhammad Babur, yang memiliki gelar yang mulia Kekaisaran Badsyar. Tempat berdirinya dinasti Mughal yaitu di India pada tanggal 30 April tahun 1526 Masehi. Resmi berdirinya yaitu agama. Zahiruddin Muhammad Babur berhasil menduduki wilayah utara, kemudian beliau berhasil melakukan Sultan Delhi yang bernama Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat ke-1. Selanjutnya, Zahiruddin Muhammad Babur memproklamasikan berdirinya dinasti Mughal. Masa pemerintahan dinasti Mughal berlangsung antara tahun 1526 sampai 1857 Masehi. Dalam sela waktu tersebut, dinasti Mughal dipimpin oleh 19 kaisar. Tokoh-tokoh terkenal dari dinasti Mughal yaitu Babur, Humayun, Ubaid, Syahir, dan Shah Jahan. Kemudian, kemajuan dinasti Mughal yaitu di bidang politik dan administrasi, pemerintahan yaitu berupa perluasan wilayah, kemudian di bidang ekonomi yaitu memajukan pertanian yang meliputi terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Yang kedua, sistem pemerintahan lokal yang berhasil mengumpulkan hasil pertanian dan juga melindungi para petani. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan, yaitu banyak ilmuwan datang ke India untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua di Istana Mughal, di sanalah menjadi pusat kebudayaan. Kemudian kemunduran. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Mughal ada 3, yaitu stagnasi pembinaan kekuatan militer, petinggi kerajaan, dan konflik agama yang sukar di atas para sultan. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.